Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SG Toptil yang berbahagia, bagaimana kondisi sahabat semua? Semoga baik ya. Apakah sahabat pernah mengalami masuk angin? Baiklah sahabat SG Toptil, untuk kali ini bahasan yang akan kita sajikan dalam video kali ini adalah tentang masuk angin. Harapan saya sahabat semua bisa paham dengan penjelasan tentang masuk angin melalui video ini. Pertanyaan tentang masuk angin yang akan dijawab adalah, seperti penyakit masuk angin itu apa? Apa istilah medis untuk penyakit masuk angin? Mengapa orang bisa terkena penyakit masuk angin? Apakah tidur terlalu malam bisa menyebabkan masuk angin? Apa resikonya jika masuk angin dibiarkan terlalu lama? Tindakan apa yang harus dilakukan pertama kali jika seseorang terkena masuk angin? Apakah masuk angin termasuk penyakit yang berbahaya? Bagaimana penanganan penyakit masuk angin secara medis? Apakah mengobati masuk angin dengan cara dikerok tidak ada efek sampingnya? Bagaimana cara tradisional yang bisa mengobati masuk angin? Cari tahu jawabannya dalam video ini, semoga mudah dipahami. Penyakit masuk angin itu apa? Masuk angin adalah istilah populer di Indonesia yang digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi sakit yang tidak jelas. Namun, secara medis, masuk angin tidak memiliki definisi yang jelas. Banyak orang menganggap masuk angin sebagai gejala-gejala seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, dan lelah. Ini dapat disebabkan oleh berbagai penyebab seperti infeksi virus atau bakteri, reaksi alergi, atau stres. Namun, diagnosis pasti hanya bisa diberikan oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan dan evaluasi medis yang tepat. Apa istilah medis untuk penyakit masuk angin? Istilah medis untuk penyakit masuk angin adalah common cold. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus dan menyebar dengan mudah melalui tetesan udara yang dikeluarkan saat bersin atau batuk. Gejala yang paling umum meliputi hidung tersumbat, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Common cold biasanya menyembuh sendiri dalam beberapa hari, tetapi obat-obatan simptomatik dan tindakan hidup sehat dapat membantu mempercepat proses penyembuhan. Mengapa orang bisa terkena penyakit masuk angin? Penyakit masuk angin dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti 1. Infeksi virus atau bakteri. Virus atau bakteri yang masuk ke tubuh melalui hidung atau mulut dapat menyebabkan infeksi dan gejala-gejala seperti sakit kepala, demam, dan sakit tenggorokan. 2. Reaksi alergi. Reaksi alergi terhadap debu, bulu binatang, atau tumbuhan dapat menyebabkan masalah pada hidung dan tenggorokan, seperti hidung tersumbat dan sakit tenggorokan. 3. Stres. Stres dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, membuat Anda lebih rentan terhadap infeksi dan gejala-gejala masuk angin. 4. Cuaca ekstrim. Perubahan cuaca yang drastis, seperti suhu yang sangat dingin atau panas, dapat mempengaruhi sistem pernapasan dan menyebabkan masalah seperti hidung tersumbat dan sakit tenggorokan. 5. Kondisi lingkungan, polusi udara atau kondisi lingkungan yang tidak bersih dapat mempengaruhi kesehatan saluran napas dan menyebabkan gejala masuk angin. Namun, ini hanya beberapa contoh faktor yang dapat menyebabkan masuk angin. Diagnosis pasti hanya bisa diberikan oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan dan evaluasi medis yang tepat. Apakah tidur terlalu malam bisa menyebabkan masuk angin? Tidur terlalu malam dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, tetapi tidak secara langsung menyebabkan masuk angin. Namun, kurang tidur dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan membuat Anda lebih rentan terhadap infeksi dan gejala-gejala masuk angin. Selain itu, kurang tidur juga dapat meningkatkan stres dan menurunkan kualitas hidup, yang pada gilirannya dapat memperburuk gejala-gejala masuk angin. Oleh karena itu, tidur yang cukup dan rutin adalah bagian penting dari gaya hidup sehat dan mencegah masuk angin. Apa resikonya jika masuk angin dibiarkan terlalu lama? Dibiarkan terlalu lama, masuk angin dapat menyebabkan komplikasi dan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Berikut beberapa risiko yang mungkin terjadi. 1. Infeksi bakteri sekunder. Infeksi bakteri sekunder dapat terjadi jika virus atau bakteri yang menyebabkan masuk angin memperburuk kondisi dan memicu infeksi bakteri tambahan. 2. Penyakit kronis. Jika masuk angin dibiarkan terlalu lama tanpa perawatan yang tepat, dapat memperburuk kondisi dan memicu penyakit kronis seperti asma atau rinitis. 3.
Kerusakan jangka panjang pada saluran napas, masuk angin yang terus-menerus atau tidak diterapi dengan benar dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada saluran napas, seperti penebalan dinding hidung atau berkurangnya fungsi paru-paru. 4. Stres dan kurang tidur. Gejala-gejala masuk angin seperti sakit kepala, demam, dan sakit tenggorokan dapat menimbulkan stres dan menurunkan kualitas hidup, yang pada gilirannya dapat memperburuk gejala-gejala dan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mencari perawatan dan menjaga kesehatan secara berkala untuk mencegah dan mengatasi masuk angin secepat mungkin. Tindakan apa yang harus dilakukan pertama kali jika seseorang terkena masuk angin? Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan jika seseorang terkena masuk angin. 1. Istirahat. Istirahat adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk membantu tubuh mengatasi infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. 2. Minum banyak cairan. Minum banyak cairan seperti air putih, teh, atau sup dapat membantu menjaga keseimbangan cairan dan memperlancar sistem pernapasan. 3. Gunakan uap. Inhalasi uap air hangat dapat membantu melegakan hidung tersumbat dan mengurangi gejala-gejala masuk angin. 4. Gunakan obat-obatan over-the-counter. Obat-obatan seperti paracetamol atau ibuprofen dapat membantu mengatasi demam dan sakit kepala. 5. Hindari lingkungan yang berdebu dan asap rokok. Lingkungan yang berdebu dan asap rokok dapat memperburuk gejala-gejala masuk angin. 6. Konsultasi dengan dokter. Jika gejala-gejala masuk angin berlangsung lebih dari 1 minggu atau memburuk, sebaiknya konsultasi dengan dokter untuk memastikan diagnosa dan memperoleh perawatan yang tepat. Ini adalah beberapa tindakan dasar yang dapat membantu mengatasi masuk angin, tetapi setiap kondisi dan orang berbeda, sehingga dapat dianjurkan untuk berbicara dengan dokter untuk rekomendasi perawatan yang tepat. Apakah masuk angin termasuk penyakit yang berbahaya? Masuk angin sendiri biasanya tidak dianggap sebagai penyakit yang berbahaya. Namun, jika gejala-gejala masuk angin memburuk atau tidak membaik setelah beberapa hari, atau jika ada tanda-tanda infeksi sekunder seperti demam yang tinggi, maka hal ini dapat menjadi tanda bahwa masuk angin memerlukan perawatan lebih lanjut. Juga, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit kronis, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi dari masuk angin. Oleh karena itu, penting untuk mencari perawatan dan memantau gejala-gejala secara teratur untuk memastikan masuk angin tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Bagaimana penanganan penyakit masuk angin secara medis? Berikut adalah beberapa tindakan medis yang dapat dilakukan untuk menangani masuk angin. 1. Antibiotik. Dokter mungkin meresepkan antibiotik jika mereka mencurigai adanya infeksi bakteri. 2. Obat-obatan simptomatik. Obat-obatan seperti paracetamol atau ibuprofen dapat membantu mengatasi demam dan nyeri. 3. Obat-obatan tetes hidung. Obat-obatan tetes hidung seperti dekongestan dapat membantu melegakan hidung tersumbat. 4. Obat-obatan batuk. Obat-obatan batuk seperti sirup batuk dapat membantu mengatasi batuk yang tidak produktif. 5. Vitamin dan suplemen. Dokter mungkin merekomendasikan vitamin dan suplemen seperti vitamin C untuk memperkuat sistem kekebalan. Ini hanya beberapa tindakan medis yang dapat dilakukan untuk menangani masuk angin, tetapi setiap kondisi dan orang berbeda, sehingga dianjurkan untuk berbicara dengan dokter untuk rekomendasi perawatan yang tepat. Dokter akan mempertimbangkan sejarah medis, gejala, dan hasil tes untuk menentukan diagnosa dan rencana perawatan yang tepat. Apakah mengobati masuk angin dengan cara dikerok tidak ada efek sampingnya? Menggunakan teknik dikerok untuk mengobati masuk angin tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tidak disarankan oleh banyak profesional kesehatan. Penggunaan teknik ini dapat menyebabkan rasa sakit dan merusak kulit, dan tidak memiliki efek yang membantu mengatasi gejala masuk angin secara efektif. Sebagai alternatif, dokter mungkin merekomendasikan tindakan medis, seperti mengonsumsi obat-obatan simptomatik atau obat tetes hidung, untuk membantu mengatasi gejala masuk angin. Hal ini penting untuk mencari perawatan medis yang tepat untuk memastikan masuk angin diterima dengan tepat dan untuk mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Bagaimana cara tradisional yang bisa mengobati masuk angin? Berikut adalah beberapa tindakan tradisional yang dapat dilakukan untuk mengobati masuk angin.
1. Air hangat. Minum air hangat dapat membantu melegakan gejala sakit tenggorokan dan mempercepat penyembuhan. 2. Herbal. Tumbuk jahe, bawang putih, atau lada dan campurkan dengan air hangat untuk membuat teh atau ramuan herbal. Minum ini dapat membantu melegakan gejala dan memperkuat sistem kekebalan. 3. Inhalasi. Buat uap dengan mencampurkan air hangat dan beberapa tetes minyak esensial seperti eucalyptus atau rosemary. Inhalasi uap ini dapat membantu melegakan hidung tersumbat. 4. Bed rest. Istirahat dan tidur yang cukup dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dan mengatasi gejala masuk angin. 5. Diet seimbang, makan makanan sehat dan mengonsumsi cukup vitamin dan mineral dapat memperkuat sistem kekebalan dan membantu mengatasi masuk angin. Ini hanya beberapa tindakan tradisional yang dapat dilakukan untuk mengobati masuk angin, tetapi setiap orang berbeda dan beberapa tindakan dapat tidak cocok untuk semua orang. Sebelum melakukan tindakan apapun, dianjurkan untuk berbicara dengan dokter untuk memastikan keamanan dan efektivitas. Terapi apa yang bisa membantu mengatasi masalah masuk angin? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini. Salah satunya adalah terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi tentang terapi lintah dan penjelasan berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan layanan terapi lintah? Anda bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah dengan biaya sukarela di tempat praktek terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk menuju lokasi terapi lintah? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Terima kasih sahabat semua telah menemani dalam bahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komentar di bawah apabila ada yang sahabat ingin sampaikan tentang video kali ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat mendapatkan notifikasi bila ada video menarik lain dari channel ini. Sekian dan sekali lagi terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.